Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di pembahasan soal penilaian tengah semester PTS genap untuk part yang ketiga ini ya. Di sini kita akan membahas, kita fokuskan pada materi garis dan sudut. Oke. Kita ikuti pembahasannya nih. Yang pertama, tentukan kesamaan sudut 21.600 menit sama dengan titik-titik derajat. Nah, ini kita akan mengubah ke bentuk derajat nih. Nah, kita ingat kembali, 1 derajat itu sama dengan 3.600 detik ya. Nah, untuk mencari detik ke derajat itu caranya dengan cara langsung kita bagi saja ya, 21.600 dibagi 3.600 ya. Nolnya di sini kita coret, 20 dengan 20, maka 216 dibagi 36. Berapa 216 dibagi 36? Ya 6. Jadi 6 derajat jawabannya ya. Oke. Berikutnya yang kedua, jenis-jenis dan ukuran besar sudut ya. Nah, di sini kita perhatikan jenis-jenis sudut itu ada apa saja. Yang pertama di sini ada sudut ya yang dibentuk dari setengah putaran yang disebut dengan sudut lurus, besarnya 180 derajat. Kemudian ada juga sudut yang dibentuk dari seperempat putaran ya, yang disebut dengan sudut siku-siku ya. Perhatikan di sini sudutnya siku-siku ya. Besarnya 90 derajat. Oke ya. Kita lihat yang berikutnya. Selain sudut lurus yang besarnya 180 derajat dan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, ada juga sudut yang lainnya yang disebut dengan, nah ini disebut sudut lancip ya. Sudut lancip itu jika dia lebih kecil dari 90 derajat ya, atau bisa kita artikan sebagai besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat ya. Kemudian sudut yang lain, nah seperti ini, jika kita himpitkan pada sebuah sudut siku-siku, maka salah satu kaki sudutnya lebih ya, melebihi dari kaki sudut siku-sikunya ini. Nah, inilah sudut yang disebut dengan sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi dia lebih besar dari 90 derajat tapi lebih kecil dari 180 derajat. Nah, itu sudut tumpul ya. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan sudut refleks ya. Apa itu sudut refleks? Sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat ya. Jadi lebih besar dari 180. Yang mana? Nah, yang ini ya, yang ada di belakang sudut lancip, kemudian yang ada di belakang sudut tumpul, dan yang ada di belakang sudut siku-siku, itulah sudut refleks. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Berikutnya, jika sudut X dan sudut Y saling berpelurus dan besar sudut Y sama dengan 30 derajat, maka besar sudut X adalah, nah perhatikan nih, sudut X dan Y ini saling berpelurus, artinya ketika kedua sudut ini dijumlahkan, maka besarnya 180 derajat ya. Sudut X belum diketahui dan sudut Y-nya ini 38 derajat, maka untuk mencari sudut X itu tinggal dikurang saja ya. Jadi sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 38 derajat. Itulah besar sudut X ya. Berapa besarnya? Ya, jadi 142 derajat. Begitu. Berikutnya, diketahui sudut M sama dengan 3x derajat dan sudut N sama dengan 2x derajat. Jika sudut M dan sudut N merupakan sudut berpenyiku, maka nilai X adalah, nah miriplah dengan yang tadi ya. Kedua sudut ini dijumlahkan,
Karena dia saling berpenyiku, maka besarnya sama dengan 90 derajat ya. Sudut M itu 3X, sudut N 2X sama dengan 90 derajat. Nah, ini kita jumlahkan karena sama-sama memiliki variabel. 3X ditambah 2X, 5X ya, sama dengan 90. Nah, berapa nih? 5-nya kita pindahkan ya. Jadi di sini kan kali ya, jadi bagi dia. Jadi X itu sama dengan 90 dibagi 5, berapa? Ya, 18. Jadi berapa nilai X-nya? 18. Begitu. Berikutnya. Yang kelima nih soal pembahasannya, sudut-sudut saling bertolak belakang. Nah, kita ingat kembali, sudut yang bertolak belakang itu jika ada dua garis bersilangan seperti ini, maka sudut-sudut yang bertolak belakang itu akan sama besar. Yang mana saja sudut yang saling bertolak belakang? Ya, yang ini ya. Sudut ABC dengan sudut DBE ini bertolak belakang. Nah, artinya apa? Jika sudut ABC sama dengan 58 derajat, begitu juga dengan sudut yang di belakangnya, BDE yang bertolak belakangnya, maka besarnya juga 58 derajat. Nah, selain ini yang mana lagi yang bertolak belakang? Ya, yang ini ya, CBE dengan ABD. Sudut CBE jika 122 derajat, maka begitu juga dengan sudut yang bertolak belakangnya, yaitu sudut ABD juga 122 derajat. Begitu. Saya. Berikutnya, pembahasan soal yang ke-6. Kita lihat hubungan antara garis dan sudut ya. Di sini perhatikan, berarti di sini ada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Maka di sini terbentuk ada dua titik ya di sini, di titik P dan di titik Q. Maka di sini membentuk 8 sudut ya. Kita tandai di sini P1 2 3 4, Q1 2 3 4. Nah, jika soalnya seperti ini, diketahui Q3, sudut Q3 sama dengan 138 derajat, hitunglah jumlah sudut P2 dan sudut Q1. Nah, perhatikan di sini, ini kan sudut Q3-nya 138 derajat. Nah, berarti karena yang ditanya sudut P jumlahnya, sudut P2 dan sudut Q1, berarti kan ini nih ya, P2-nya dan Q1. Q3 138 derajat, maka sudut Q1-nya juga sama 138 derajat. Kenapa? Karena bertolak belakang, ya kan? Begitu. Nah, kalau Q1 138 derajat, maka sudut P3 juga 138 derajat. Kenapa? Ya, karena ini sudut dalam berseberangan. Nah, kalau sudut P3 sudah didapat, maka kita akan mencari sudut P2. Nah, dengan cara bagaimana? Ya, karena ini kan berpelurus. Jadi untuk mencari sudut P2 itu tinggal 180 derajat dikurang 138 derajat. Nah, dapat nih sudut P2-nya 42 derajat. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan ya, sudut P2 ditambah sudut Q1 sama dengan 42 derajat ditambah 138 derajat. Maka kita dapatkan di sini 180 derajat. Inilah hasil penjumlahannya. Berikutnya ya, soal nomor 7. Diketahui dua sudut saling berpelurus, yaitu sudut AOC di sini 3x plus 15 derajat dan sudut BOC, yang ini BOC 2x plus 10 derajat. Nah, yang ditanya berapa besar sudut AOC. Nah, perhatikan di sini.
kedua sudut ini karena berpelurus, perhatikan gambarnya berpelurus kan, maka ketika kita jumlahkan besarnya 180 derajat. Sudut AOC itu 3x plus 15, sudut BOC 2x plus 10 sama dengan 180 derajat. Nah, di sini 15 dengan 10 kita pindahkan ya. Kita tulis yang tidak pindah. Plus 15 pindah jadi min 15. Plus 10 pindah jadi min 10 ya. Ini kita jumlahkan 3x plus 2x jadi 5x sama dengan 180 derajat dikurang 15 dikurang 10 jadi 155 ya. Nah, sekarang 5x berarti 5 dikali berapa nih yang hasilnya 155? Ya, berapa? 31 ya. Jadi x-nya itu bernilai 31. Nah, x-nya sudah didapat. Kita akan mencari sudut AOC ya. Sudut AOC itu 3x plus 15. Berarti 3 dikali 31. X-nya kita ganti dengan 31. Jadi 3 dikali 31 93. Kemudian ditambah 15. 93 ditambah 15 jadi 108 derajat. Inilah besar sudut AOC. Bagaimana? Bisa ya? Nah, untuk teman-teman yang ingin mendalami materi ini kan bab garis dan sudut ya, silahkan dicek pada video sebelumnya atau pada deskripsi box yang ada di bawah ya. Di situ sudah disertakan linknya. Nah, berikutnya pembahasan soal yang ke-8 nih ya. Perhatikan gambar berikut, tentukan selisih sudut BOC dan sudut AOB ya. Nah, ini perhatikan gambarnya. Nah, untuk mencari ini tentu kita harus mencari besar sudut BOC dulu ya sebelum mencari selisihnya. Sudut BOC itu yang ini ya. Nah, untuk mencari sudut BOC, perhatikan bahwa sudut BOC dia bertolak belakang dengan sudut yang ini ya, sudut AOD ya. Maka dia besarnya sama ya. Artinya kalau kita mencari sudut AOD sama saja kita mencari sudut BOC ya. Nah, sudut AOD itu terdiri dari sudut AOE ya, yang ini ada simbol siku-sikunya. Kemudian yang ini sudut EOD ya, sudah ada besarnya. Nah, sudut AOE itu 90 derajat dan sudut EOD itu 51 derajat. Tinggal kita jumlahkan jadi 141 derajat. Inilah besar sudut BOC ya. Nah, sekarang kita mencari sudut besar sudut AOB ya. AOB. Nah, yang ini untuk mencari besar sudut AOB kita tinggal pakai bantuan yang ini ya. Kita tinggal jumlahkan dengan sudut BOC ya. Nah, ketika kita jumlahkan dengan sudut BOC, kita gabung, dia membentuk sudut lurus, maka dia besarnya 180 derajat ya. Begitu. Nah, sudut AOB belum diketahui, sudut BOC tadi kita sudah cari 141 derajat sama dengan 180 derajat. Ini kita tinggal pindahkan saja. 141 derajatnya kita tulis yang tidak pindah, sudut AOB sama dengan 180 derajat plus 141 pindah jadi min 141 ya. Berarti tinggal dikurang saja, maka kita dapat sudut AOB nya 39 derajat. Nah, di sini baru kita cari selisihnya ya, sudut BOC dikurang sudut AOB. Berarti 141 derajat dikurang 39 derajat, maka kita dapat 102 derajat. Nah, inilah selisih dari kedua sudut ini. Bagaimana sampai sini? Bisa dipahami teman-teman ya? Ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga PTS-nya berjalan dengan lancar dan dapat
dipahami dan diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.